Prokasma, program podcast kita semua. Oke. Halo Sobat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi di Prokasma episode ke-51 spesial bulan Ramadan hari ini. Set, ya. Ini hari Ramadan yang kelima apa keempat ya? Sekarang yang keempat Om, yang di keempat, hari ya? Kamis sekarang ini. Kemarin itu hari Minggu, ya yang Kamis hari ini. Gimana lancar gak gitu puasanya? Gak ada yang sampai belok ke warteg kan gitu. Wah, baru 4 hari udah pada bocor. Iya benar. Kalau bisa juga sampai 1 bulan jangan ada yang bocor ya. Ya, tetap semangat ya di hari keempat ini anjas. Ya, ngomongin tentang Ramadan, saya jadi keingetan produksi waktu tahun kemarin Om. Apa tuh? Yang tahun kemarin apa ya? Tahun kemarin itu saya kan di Bounty Cinema itu kita garap itu film pendeknya Black Widow ya, Black Widow yang itu tuh. Itu 3 hari gitu waktu itu di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan ya, panas poe ereng-ereng gitu ya. Tita kegelutan gitu ya. Jam 12 malam. Film action, ceritanya garap film action. Ceritanya garap film action. Di panas poe ereng-ereng, Tita kegelutannya gitu. Tantangannya itu sih. Lokasinya di mana aja tuh? Lokasinya itu yang pertama lumayan jauh-jauh di kita itu ada kalau nggak salah itu 4 sampai 5 lokasi, kalau nggak salah itu Luragung, Galaherang, Pantai Walahar. Sebutnya Pantai Walahar ya, di Walahar Cager itu ya. Sampai gitu ya. Jadi ya tempat 4 lokasi sih Om. Itu dia. Dan yang paling berkesan adalah ketika syuting di mana? Syuting yang paling berkesan itu syuting di mana namanya, di Galaherang itu, yang pas dini hari, dini hari kita masih belum beres gitu. Untung saya nggak ikut ya. Untung saya nggak ikut. Gila. Kalau ikut saya ikutan bocor kayaknya. Kebayang. Sampai jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 siang di sungai ya. Iya, tepi sungai itu. Di tepi sungai. Nggak ada pepohonan. Iya. Kebayang terik panasnya. Ya sih, itu tantangan syuting di bulan puasa itu kayak gitu emang. Yang di malam harinya sampai ke sahurnya lagi dini hari itu dia. Jadi akhirnya kapok ya? Apa? Kapok syuting di bulan puasa. Ya, kapok sih enggak Om, cuman ya enggak terlalu berat lah gitu ya. Agak tahu kondisi juga lah gitu. Kita kan simpanan kalori di sini mulai menipis gitu kalau misalkan udah lewat dari jam 12 ke atas itu ya. Justru kalau menurut saya yang jam-jam rawan itu adalah jam 7 sampai jam 12. Oh, pas sekarang di bulan Ramadan ini. Setiap puasa itu jam rawan itu jam 7 sampai jam 12. Jam 7 sampai jam 12 itu. Kalau sudah duhur itu sudah ngerasa tinggal apa ya? Tinggal nunggu doang gitu loh. Iya, justru yang ngerasa panjangnya itu di jam 1 sampai jam 12-nya. Jam 1. Kayak nunggu dari jam 7 gitu sampai jam 12-nya itu gitu loh. Kayak lagi maraton gitu ya, nunggu dari jam 7 ke siangnya itu loh. Berarti pas udah ngelewatin fase zuhur itu udah ngerasa wah enak, tinggal ini aja. Tinggal habis asar maghrib gitu. Tapi ketika jam 7, aduh duhurnya masih panjang gitu. Bener. Habis duhur asar gitu. Setelah asar baru maghrib, itu masih panjang. Tapi kan kalau sudah lewat duhur, bentar lagi. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sambungannya pakai tidur tuh kayak jam cut gitu, langsung ke tiba-tiba pas bangun itu udah jam 1 aja gitu. Ya bisa jadi. Jam cut ya, sistem jam cut. Sistem jam cut itu namanya apa? Iya. Jadi habis subuh tidur tiba-tiba jam 1 duhur. Hindari ya jam cut seperti itu. Nah, ya. Terus di sekarang ini garapan apa nih Om? Anak-anak nggak ada sih sebetulnya sih untuk bulan puasa ini. Bulan puasa nggak ada. Kemarin sempat ada yang nawarin dari Dictionet untuk bikin action juga. Cuma karena memang ya berkaca dari waktu Black Widow itu. Iya. Black Widow, Black apa sih? Ya, Black Dahlia. Black Dahlia. Kayaknya virus baru katanya dia. Berkaca dari syuting Black Dahlia, ya akhirnya kita bukan menolak tapi cobalah
minimalisir, diundurkan di syutingnya di luar bulan puasa, dan alhamdulillah tadi pagi dapat kabar bahwa syutingnya diundur pada saat nanti pas Lebaran. Oh, pas Lebaran ya? Pas Lebaran? Pas Lebaran banget? Ya enggak. Kalau nggak salah tuh bocoran apa sih? Porter Z ya? Porter Z. Oh, Porter Z, iya. Itu nanti kita akan coba review juga ya. Yang katanya udah film-filmnya launching di Genflix ya. Ya. Jangan lupa kita juga ada yang di Genflix ya. Ada Ngulup, kemudian ada Ajeg Ngadeg, dan ada Karinding Ruyung. Karinding Ruyung sudah tersedia di Netflix. Di Netflix. Oh sorry, maaf. Amin. Pasti kaget ya Om. Amin. Di Genflix. Iya. Di Genflix. Nah, kalau anak-anak nih yang sekarang, yang apa namanya, garapan yang sekarang tuh genrenya apa Om? Oh ya, sebelum bulan puasa kemarin tuh. Sebetulnya ini project yang udah lama sih sebetulnya ya. Jadi dari akhir tahun 2021 ya. Akhir tahun 2021 pengen bikin horor di siang bolong gitu. Horor di siang bolong. Menarik, kalau kata saya menarik. Menurut saya menarik ceritanya, kemudian dieksekusi lah sama mereka. Tapi akhirnya hasilnya ya saya gitu. Hasilnya jauh lah dari yang kita harapkan. Dari kita coba untuk remake lagi. Dipoles lagi di tahun sekarang ini ya, di awal tahun 2021 ini, di bulan Maret. Iya, bulan Maret kemarin itu bulan Maret kita. Bulan Maret. Iya. Di bulan Maret ini kita coba. Itu persiapannya berarti berapa bulan itu ya? Dari mulai saya PKL di sini kalau nggak salah. November berarti. November ya. Karena apa? Betul. Waktu itu sebelum 3 hujan itu kan rencananya mau yang itu. Iya, kan tadinya saya sama anak-anak disuruhnya ya kita bikin proyek kecil-kecilan gitu. Jadi bantuin anak-anak BC buat jadi unit yang paling terkecil gitu, kayak misalkan pegang skripnya, pegang apanya gitu. Tapi itu. Ya, nggak jadi kan. Akhirnya kita garap 3 hujan. Dinamikanya naik turun. Mereka dinamikanya naik turun, kemudian ya itu dia. Akhirnya berjalanlah gitu, mereka produksi sendiri. Tapi akhirnya harus diulang. Iya, diulang. Sekarang ini dan Maret ini kita coba Bismillah gitu, dengan ganti judul. Ya mudah-mudahan kan ganti judul juga ganti nasib juga ya. Ganti nasib sama ganti apa ya namanya ya? Ya minimal ada nyawanya lah. Ada nyawa ya benar-benar. Ada berapa kali perubahan tuh? Berarti dari awal itu pertama itu Sungil ya. Oh ya, Sungil. Kemudian berubah menjadi itu Sampurasun. Iya, terakhir ini berarti. Setelah Sampurasun ada lagi. Oh, ada lagi. Auyakala. Nah, setelah Auyakala baru ganti sekarang ini Tangange. Tangange yang sekarang ini ya. Tangange. Tangange itu diambil dari bahasa Sunda. Buhun atau apa? Iya, bahasa Sunda sekarang sebetulnya. Sekarang ya. Jadi di Sunda ini ada pengaturan jadwal waktu. Kalau sekarang kan kalau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Nah, kalau Sunda ada nama-namanya tersendiri. Oh, Sunda juga punya ternyata. Punya. Sunda itu punya. Kalau saya sih taunya tuh Sarepna. Nah, itu termasuk. Balik Jadi Sarepna itu jam 6 sore. Kalau jam 6 paginya itu Carangcang Tihang. Nah, itu tuh yang itu enggak tahu tuh saya tuh. Jadi pelajaran bahasa Sunda SMP kalau nggak salah diajarin ya. Diajarin di SMP. Karena soalnya ya dulu saya pernah ngajar bahasa Sunda. Oh, pernah ya? Pernah ngajar bahasa Sunda gitu. Kemudian ada jam 11 siang itu pecat sawed. Pecat sawed itu saatnya melepaskan tali kekang kerbau munding. Oh, jadi beristirahat atau gimana tuh? Bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Bahasa Sunda. Kerbau. Jadi melepaskan itu pecat sawed. Jadi saatnya istirahat lah. Iya, jam 12-nya disebut Tangange gitu. Tangange ya, ereng-ereng ya. Boleh bisa panas poe ya gitu. Panas poe, tengah poe ereng-ereng. Tengah poe ereng-ereng, Tangange gitu ya. Nah, ini pengetahuan sebetulnya untuk yang minim literasi bahasa Sunda ya. Untuk siswa-siswi yang tidak mengetahui bahwa
Sunda juga punya aturan jam. Dengan istilahnya yang mungkin punya makna sendiri. Kemudian juga mungkin belum pernah didengar gitu ya, karena mungkin kita tidak pernah belajar atau tidak tahu sama sekali. Tidak ngulik, tidak pernah belajar gitu. Ya kita misalkan dari mulai ya jam 12 lah, kita hitungannya dari jam 12 siang ya. Tangange, kemudian lingsir ya. Matahari itu mulai bergeser ya. Itu jam 1. Yeah. Jam 2-nya kalangkang satangtung ya. Kemudian jam 3 mengok. Jam 4-na tunggang gunung. Jadi matahari sudah mulai ada di belakang gunung gitu. Ya. Kemudian jam 17-nya jam 5 sariak layung. Jam 6-na sareupna nya. Jam 7. Jam 7-na harieum beungeut. Harieum beungeut nah harieum gitu. Nyeleukeun harieum gini. Ya, jam 8 sareureuh budak. Jam 8 sareureuh budak wayana budak geus istirahat. Gitu. Jam 8-na tumoke. Jam 10-na sareureuh kolot. Jam 11-na indung peuting, jam 12-na tengah peuting. Jam 1-na eta tumorek deui ya. Dini hari. Terus aya janari leutik jam 2. Janari gede jam 3. Jam 4-na kongkorongok hayam. Jam 5-na balebat. Jam genep nante. Cerang cangtiang. Janari teh berarti aya di antara jam 3 jam 4. Jam 2 jam 3 jam 4 janari. Janari letik. Jam 1 jam 2 jam 3 janari letik janari gede. Gitu. Terus jam 7 teh meletek panon poe, jam 7 isuknya. Mulai jam 8 ngaluluh taneuh, jam 8 isuk. Jam 8 haneut moyan. Oh berarti nya di jam 8 teh mulai enakeun gitu yang ieu. Geus haneut moyan, wayahna moyan jam 8 teh. Terus jam 10-na rumangsang, jam 11-na pecat sawat, jam 12-na tangange. Tangange. Ajaran orang Sunda teh geus aya ti zaman baheula geus ngatur pola-pola hirup nu geus. Kudu dilakonan ku. Bahkan dina jam eta ya. Dina jam eta. Jadi jam sakieu naon kudu dilakukeun, jam sakieu naon kudu dilakukeun. Eta teh geus diatur, schedule. Bener. Sareureuk budak teh jam 8 teh kudu geus sareureuk, kudu geus pada tidur gitu jam 8 malam teh. Tah jam 10 sareureuk kolot. Itu orang-orang tua sudah harus beristirahat. Itu sudah diatur. Ada schedule-nya ada bahkan di jam ya. Iya. Terus kenapa kok kepikiran horor di siang hari Om? Kan biasanya horor itu kalau nggak sore itu ke malam gitu. Ya. Saya nggak tahu ya itu referensinya dari mana atau anak-anak ya. Iya. Kenapa? Mungkin terus ada. Jam 12 juga nih. Saya coba searching dulu. Apakah ada film horor di siang hari ya? Mungkin mereka ada juga referensi dari sini ya. Yang lain juga. Ya kan biasanya di sore hari juga kan itu ada mitos juga yang katanya anak kecil nggak boleh keluyuran di sore hari. Takutnya diambil kalau nggak atau apalah gitu. Ada sandekala gitu kan. Banyak. Midsommar ya, A Quiet Place juga, Good Night Mommy, Texas Chainsaw banyak ternyata. Dari latarnya di siang hari tapi bikin merinding. Nah mungkin mereka punya mereka Midsommar mungkin mereka nontonnya ya. Jadi pengen bikin sesuatu yang di tingkat pelajar belum ada gitu. Ya. Banyak judul film yang judulnya Pamali. Tapi udah umum ya? Udah umum. Tapi isinya cuma sekedar nakut-nakutin tanpa ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan gitu. Hanya sekedar jual ketakutan aja, ngejual horor aja. Sandekala itu. Nah, Sandekala justru ada. Kalau Sandekala yang punya yang itu tuh punya pesan yang kuat kalau menurut saya. Kalau yang Sandekala itu. Yang anak kecil itu kan? Yang anak kecil yang pulang itu punya pesan yang kuat kalau menurut saya. Jelas gitu ya. Tapi dibandingkan dengan yang ada beberapa karya-karya film pendek yang lainnya yang ngambil settingan seperti maghrib kayak gitu ya. Itu masih tipis gitu tipis ya. Maknanya masih tipis gitu. Malah yang dijualnya itu malah yang yang dijualnya hanya sekedar ngejual hantu, jump scare dan lain-lain gitu. Nah di apa namanya di Tangange ini kita coba angkat di jam 12 siang karena ada semacam aturan juga ulah keluar tengah poe gitu kan. Ya, ada kan tengah poe ulah keluar. Bisingna teh cilaka bisi cilaka gitu kan. Dan itu memang sudah
diprediksi oleh orang tua zaman dahulu. Karena pada saat tengah siang itu kan otomatis pada saat terik-teriknya matahari orang tidak bisa konsentrasi misalkan, atau mungkin yang seharusnya waktunya makan dia masih di perjalanan lapar nggak konsentrasi juga, akhirnya nggak malaweng gitu kan. Kalau dijelaskan secara logika gitu kan, secara logika. Itulah kenapa orang tua melarang kita untuk bepergian pada saat siang hari. Dan yang paling penting jam 12 siang itu biasanya sudah tepat waktu sholat duhur. Dan apalagi ya, jangan spoiler dulu deh. Gitu. Jadi ini tuh sinopsisnya tuh kayak apa Om? Ada kalau sinopsisnya saya nggak berani cerita dulu. Yang paling penting ini aja. Di film ini menceritakan bagaimana berharganya sebuah waktu. Kita harus menghargai waktu itu. Harus menghargai waktu dan aturan yang telah ditetapkan baik oleh budaya Sunda ataupun juga secara syariat Islam gitu kan. Iya. Yang harus berdampingan gitu kan. Benar. Ulah keluar tengah poe. Nyambungnya dengan itu saatnya sholat duhur. Ulah keluar maghrib itu saatnya sandekala gitu kan. Saatnya menjelang beribadah sholat maghrib gitu. Itu berdampingan. Nah di sini kita coba dampingkan gitu ya antara budaya dengan aturan yang ada di dalam agama gitu. Ya. Harusnya seimbang kayak gitu. Dan itulah intinya menghargai waktu. Bagaimana kita bisa menghargai waktu, dan orang tua zaman dahulu itu lebih tahu apa yang akan terjadi biasanya. Nah itu bukan karena sakti, bukan. Oh bukan ya? Bukan karena sakti. Ada feelingnya kuat atau gimana tuh? Karena kebiasaan. Ada ajaran misalkan masa kahiji, kadua, katilu, kapat ya. Katilu, kapat, terus kalima. Terus non data. Itu kan sudah pola yang berkesinambungan, terstruktur gitu. Sudah tahu saatnya ini wayahna pepelakan ya. Ini wayahna pepelakan gitu. Oh, mereka punya pegangan itu. Punya apa namanya? Perkiraan cuaca sendiri gitu loh. Iya. Kalau misalkan angin, ya. Sebelum ada BMKG. Betul. Sebelum ada BMKG, manusia pada zaman dahulu, terutama orang Sunda, melihat alam kalau orang pola, Sunda. Ya semuanya sebetulnya. Melihat pola-pola alam. Kalau angin ke barat ini bakal kayak gimana? Kalau angin ke selatan bakal kayak gimana? Angin ke timur kayak gimana? Itu sudah ada rasi bintang. Kemudian juga kalau misalkan ada tiba-tiba hewan turun ke kampung, ada sesuatu di atasnya berarti. Ada harimau makanin kambing, berarti ada sesuatu di atasnya. Iya, ada yang sedang terjadi. Penyebabnya misalkan salah satunya adalah mungkin karena mereka pembalakan liar dan lain-lain. Itu pola-pola yang alam berikan kepada kita gitu. Dan yang apa sih namanya, yang sebetulnya bukan sebuah kesaktian atau sebuah apa, cuma ya kadang-kadang orang manusia terlalu kreatif sehingga AC juga bisa diremotin gitu. Itu sakti itu. Sakti ya. Pakai remote ya. Biasanya kalau pakai itu kan susah tuh pakai tangan gitu ya. Sekarang ada sistem remote gitu. Tapi memang alam bisa dibaca. Bisa dibaca ya. Orang-orang yang bisa membaca alam. Bahkan sekarang ini Om. Iya, bisa orang-orang yang apa ya? Sudah nyatu dengan alam mungkin? Mungkin ya, orang-orang yang sudah ya istilahnya menghormati alam, menghargai alam. Kan atau mengabdikan diri ke alam. Nuar tatangkalan kan kudu amit heula, Pang. Maku ge kudu amit heula. Kita ada satu frekuensi yang terjalin dengan adanya komunikasi batin seperti itu. Iya, kalau misalkan si orang itu udah kayak ngerasa nyatu gitu dengan alam gitu. Iya, gitu. Dan itu tuh ada nggak sih Om? Apa namanya? Pendekatan kita ke alam itu biar apa namanya? Kita saling apa sih namanya ya? Satu sama lain teh ada frekuensi gitu. Jadi kita ngelihat lingkungan di sekitar kita kayak gini, kita juga ngerasa iba lah gitu, simpati gitu terhadap lingkungan kita kan. Selama ini kalau misalkan yang kita lihat gitu kan, apa namanya, ada bencana sana sini, itu kan penyebabnya juga dari kita sendiri gitu, supaya menghindari itu gitu. Mungkin ada nggak sih gitu? Pertanyaannya naon? Jadi inti nama kieu Om non cita teh ngaranna teh kumaha carana urang bisa ngahiji jeung alam gitu inti nama.
Pertama kudu kurang dilakukan adalah mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta alam. Pasti. Itu salah satunya. Kunci gitu ya. Kuncinya adalah mendekatkan diri kita kepada Sang Penguasa alam gitu. Ada yang lewat, guys. Ada yang lewat. Sehingga kalau kita sudah mendekatkan diri sama Sang Penciptanya, kita juga akan menghormati alam, ya, menghormati alam. Tapi ya di Al-Quran juga dikatakan bahwa yang merusak alam itu adalah manusia. Udah dijelaskan ya. Itu udah dijelaskan di situ, gitu. Berarti yang katanya yang tadi itu bisa bisa tahu kode-kode alam atau apa namanya itu. Itu tuh sebetulnya ada metode khusus nggak sih Om? Komunikasi. Seperti misalkan gini, hug tree, tahu nggak? Hug tree. Hug tree tahu? Memeluk pohon. Ada kebiasaan. Jadi gini, kalau dulu saya pernah waktu itu sama Viton Sida sama Prabuhi itu ada barefoot. Barefoot itu berjalan tanpa alas kaki, menyatukan diri kita dengan alam. Kemudian memeluk pohon, berkomunikasi dengan pohon. Ya, itu dilakukan itu. Orang gila mungkin beberapa orang menyangka seperti itu, tapi itu komunikasi yang dilakukan kita untuk menghargai pohon sebagai makhluk hidup, menghargai pohon sebagai sebuah ekosistem yang harus kita jaga, yang harus kita rawat gitu. Gitu. Ada komunikasi itu. Dan ada yang disebut Viton Sida itu. Duit siapa tuh jatuh? Dolar. Viton Sida itu sesuatu yang dikeluarkan oleh pohon. Berupa apa itu? Berupa energi positif. Energi positif, oksigen dan lain-lain. Yang mampu membuat diri kita healing, yang sebenarnya adalah seperti itu. Healing yang sebenarnya adalah forest bath. Forest bath itu mandi di hutan. Mandi di hutan bukan berarti mandi gejubur di hutan, tapi menghirup segala udara yang ada di hutan gitu loh. Itu healing yang benar-benar bisa, bukan healing kan mengobati itu Pak. Healing itu pengobatan kan? Mengobati. Healing sekarang itu diidentikan jalan-jalan, rekreasi gitu. Rekreasi itu healing. Itu sebetulnya healing itu kan nggak harus jalan-jalan, nggak harus ke kota gitu. Bisa juga ke tempat-tempat yang tadi itu, ke kebun kayak kemana gitu, ke ladang gitu, cocok tanam gitu kan misalkan di ladang. Jadi benar. Jadi intinya harus ada kesadaran Om ya. Harus ada kesadaran. Terus gini loh, Pang. Kayaknya kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan alam itu sekarang sudah mulai tergerus karena adanya modernisasi. Ya. Zaman dulu itu dulu saya pernah punya pengalaman waktu SMP ya. Punya SMP. Pengalaman iseng sebetulnya, ya. Mohon maaf banget untuk yang pernah itu kan. Saya nggak bakal nyebutin nama itunya ya. Suatu saat mau belajar, jadwalnya beliau ngajar. Cuma sekelas belum ngerjain PR. Satu kelas. Dan itu jam terakhir. Di jam awal saya coba konsentrasi. Jelek sih doanya ya. Doanya jelek. Konsentrasi iseng gitu, pengen tahu. Dan kenyataan enggak masuk. Karena tiba-tiba sakit gigi. Dan pulang gitu. Dan itu bukan faktornya mungkin dari aku bisa satu sugesti. kemudian saya juga tahu bahwa di orang Sunda itu sering menggabungkan, mereaksikan kimia dalam alam. Coba sekarang mungkin jarang ya. Do you know seeng? Seeng itu kenteng-kenteng yang itu kan? Kayak itu kan buat atap-atap itu kan? Itu seng. Oh, seng. Iya mah, seeng. Seng sama seeng itu beda. Tuh kan lo zaman budak kayak nama teu arapaleun seeng. Apal seeng. Apal teh seeng. Jangnyangu, bener. Jangnyangu itu terbuat dari tembaga. Seu ya, suprum. Kemudian dibakar di bawah tanah, di atas tanah liat, kemudian ada api. Ya. Kemudian dimakan oleh kita.
oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara kita, dan kita tahu bahwa dalam fisika, ilmu fisika, bahwa tembaga itu adalah pengantar listrik yang baik, pengantar frekuensi yang baik. Sehingga ketika saya sama makan makanan yang dimakan dengan menggunakan tembaga tadi, kita punya satu frekuensi yang sama gitu. Oh, iya. Ketika saya dari situ konsepnya. Itu nama konsep seperti itu. Konsepnya dari situ. Konsepnya bukan dari situ, memang seperti itu. Seperti itu ya. Gitu. Karena kita makan tembaga yang sama sebagai kondensor, sebagai pengantar frekuensi yang sama, sehingga apa yang kita memberikan satu ya? Ini itu nyambung. Percaya nggak percaya, tapi kalau misalkan ya saya nggak tahu kalau sekarang sudah tidak ada lagi mungkin yang nyambung di atas yang di atas gitu. Karena semuanya sudah pakai Magicom dan Magic Jar gitu. Magicom juga pengantarnya itu kan listrik ya. Listrik ya. Dan itu stainless steel. Oh, stainless steel. Beda bahannya. Itu ya. Iya. Jadi mungkin nggak bisa menyatukan itu ya. Satu pemikiran ya, ada mungkin gitu. Ada mungkin. Itulah kenapa orang-orang dulu sakti-sakti, Pang. Orang-orang dulu sakti-sakti. Emang detail banget ya, sampai terkonsep sampai ke situ-situnya. Gitu. Sampai kepikiran dan semuanya hilang karena modernisasi gitu. Gitu. Dan mungkin alam juga berpengaruh ya. Alam juga berpengaruh. Karena kan sekarang ini mulai gedung-gedung. Kan kenapa orang dulu pinter sararakti gitunya, bisa hiber, bisa loncat. Karena oksigennya masih bersih, Pang. Oksigennya masih masih nggak ada kontaminasi dari zat-zat yang lain. Sekarang kan dari karbon monoksida dari motor, dari mobil, dari pabrik-pabrik. Makanan doang zaman enak mah hese rek hiber gitu loh. Iya. Disengserikeun rek hiber ge. Edit lah After Effects capcut. Paling bisa dina capcut atau dina After Effects gitu. Non cenah ilmu non cenah kijang lumpat ilmu non teh ngaranna naon tah pode. Gede-gede napak sancang gitu. Napak sancang berjalan di atas air. Itu dulu orang-orang bisa karena apa? Karena oksigennya masih bersih. Belum terkontaminasi gitu makanya. Nah, namanya terkontaminasi. Kita balik di kanan tadi film bahwa intinya bahwa film ini mencoba mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan bahwa hargailah waktu gitu. Karena orang-orang zaman dulu itu sudah tahu apa yang bakal terjadi karena pola-pola yang berulang, pola-pola berulang. Itu lagi pasti akan ketemu gitu lagi gitu ya itu. Dan itu pasti berlaku sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang pasti berlaku. Ya, lamun kieu pasti bakal kieu, lamun kieu pasti bakal kieu, lamun kieu tapi pasti bakal kieu gitu. Sepertinya harus mempelajari ya. Biar tahu gitu ya apa yang akan terjadi gitu. Dan itu juga bisa buat bahan antisipasi om. Iya. Biar kedepannya misalkan nggak ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lah. Kan sederhana ulah dahar di hareupeun lawang atau ulah nangtung di hareupeun lawang, ulah diuk dina hareupeun lawang sing nongtok jodoh cenanya. Yeah. Ari nongtok jodohna mah sebagai ancaman saja sebetulnya. Tapi yang paling penting ketika kamu berdiri di depan sebuah pintu, duduk di depan pintu itu ngalangin jalan orang gitu. Iya, intinya mah itu. Intinya seperti itu. Yang pamali gitu ya. Pamali ulah kadinya loba jurigan, tangkal eta mah ulah dituar, loba jurigan. Sebetulnya bukan itu yang diharapkan. Mungkin. Bahwa pohon itu adalah penyedia oksigen dan penyedia air yang terbesar untuk kampung itu, sehingga harus dijaga, harus itu jangan sampai ditebang. Gitu. Itu pola kehidupan orang-orang zaman dahulu kala gitu. Karena dari cara anu tepat selain isieun gitu ya. Ayo mah kan bisa ku denda gitu ya. Aya uang gitu ya, sistem bahasa mah ada barter. Karena dulu mah kan masih kuat animisme dinamisme masih kuat keneh gitu. Aya keyakinan kepercayaan teh ya. Gitu. Aya misalkan aya batu bisa ngaluarkeun emas di ieu gitu ya. Di puja-puja gitu semua gitu misalkan zaman. Eta mah urang teu percaya tuh. Orang percaya gitu mah ayeuna mah ya. Eta batu-batu naik gunung teh sebetulnya mah tanda bahwa di dalamnya itu ada sesuatu yang kandungan yang kandungan mineral yang berpotensi ya. Berpotensi sebetulnya mah Pang. Ini misalkan tadi Batu Naga. Saya yakin di hutan itu kandungan di dalamnya itu gila bener tuh. Mungkin ada emas. Yang di Batu Mungkin Naga. Ada uranium di situ. Uranium apa? Itu bahan pembuat bom nuklir.
di Batu Naga gitu ya? Ya mungkin saja kan, kita nggak tahu, harus ada penelitian lebih lanjut. Tapi biasanya orang-orang zaman dahulu itu nancepkeun tanda gitu, nancepkeun tanda di setiap gunung, gitu ya? di setiap gunung. Coba di daerah gunung Tilunya, di itu ge di mana di Ciremai loba di. Bukan cuma satu berarti? Bukan cuma satu. Oh. Seolah-olah seperti ngasih tanda ya di dita ya, bak aya iya di dita. Di setiap pos atau gimana? Enggak di tiap pos. Oh, setiap pos juga. Gitu. Meureun teh lah. Nya. Terus itu ge aya oge non situ teh anu kamari teh anu batu gede nih anu teh. Kuta Tingkem itu yang katanya batu terbesar di Asia Tenggara gitu. Ya. Itu di dalamnya konon katanya itu Gorowong. Oh. Ya. Bongkahan atau gimana? Bukan. Wayah adan Oh ya ada ya. Oh udah jam 17.49 buset ya udah gak kerasa ya kita ini nemenin waktu mungkin ya dilihatnya mah mungkin ada yang siang hari ngelihatnya, mungkin ada yang ngabuburit tapi ya gak apa-apa lah, bisa nemenin waktu ngabuburit kalian lah gitu ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nontonin Prokasma episode ke-51 di bulan Ramadan ini tentang Tangange gitu ya. Semoga kita hari ini berarti masih di pasca produksi Om ya. Pasca produksi. Mohon doanya aja biar lancar. Ya biar lancar juga. Ini mau masukin daftarin ke Sandai movie film atau yang mana tuh? Nggak tahu saya. Oh ya, nantinya ya intinya itu aja lah. Oke, makasih buat kalian ya di episode kali ini. Dadah.